Pesantren Miftahun Najah Al-Musri 1 Cimanggung, Sumedang adalah salah satu pesantren berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini mendapatkan apresiasi pesantren juara bidang fikih Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Bagaimana profil pesantren ini? Tribunjabar.id berkesempatan mengunjungi pondok pesantren di Jalan Bunter RW 02, Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, dari Jalan Raya Bandung Garut, jaraknya hanya sekitar 1 km dari pangkalan ojek Pangsor. Pesantren ini berada area persawahan dan dengan aliran Sungai Cimande. Pesantren ini didirikan pada tahun 1997. Saat ini, pengelolaan sudah oleh generasi ketiga, Agus Sarifuddin, pengasuh pondok pesantren Miftahun Najah Al-Musri 1 Cimanggung. Mengatakan pendiri pertama pesantren tersebut adalah generasi kakeknya, Kah Ahmad Sodik dan Haji Siti Julaiha. Di pesantren ini, meski baru-baru ini dapat penghargaan bidang fikih, ilmu hukum Islam, banyak ilmu lain yang dipelajari dan menonjol. Di antaranya pada bidang tata bahasa Arab, alat, seperti ilmu nahwu, syaraf, balagah, ma'ani, badi, bayan, dan lain sebagainya. Pendidikan di tempat ini diampu 15 tenaga pengajar. Saat ini, santri di pesantren ini jumlahnya 320 orang yang mondok, dan sekitar 100 orang yang ngalong. Datang ke pesantren hanya waktu mengaji, tidak makan dan tidur di pesantren, selain menyediakan kurikulum salafiyah dengan kajian-kajian kitab bercetakan kertas kuning. Di sini juga ada sekolah formal setingkat SMP dan SMA. Dalam hal pendidikan, Agus mengatakan pesantren menyediakan metode yang berjenjang untuk para santri. Misalnya pada bidang fikih, dimulai dengan mengkaji kitab-kitab berhalaman tipis, supaya santri mengenal dan memahami istilah. Ketika masuk ke kitab yang lebih tebal dengan bahasan lebih rumit, mereka sudah punya fondasi untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang dipelajari. Meski pesantren salafiyah, Ponpes Miftahun Najah Al-Musri 1 Cimanggung telah didesain seperti pesantren modern dengan sistem makan yang para santrinya tidak membuat sendiri, melainkan disediakan oleh pengasuh pesantren. Istimewanya, pesantren ini juga mengikuti perkembangan teknologi. Meski harus ada izin khusus bagi santri untuk memegang ponsel, tetapi pengurus pesantren punya akun TikTok dan Instagram. Acara-acara pesantren disiarkan live TikTok sehingga orang tua santri di berbagai tempat di Indonesia ini bisa menyaksikan kondisi anak-anak mereka dalam mengikuti kegiatan pesantren. Di sini memang ada santri dari Palembang, Jambi, dan Maluku. Daerah-daerah di Jawa Barat, ada juga dari Ciamis dan Bekasi. Ainur Rohmah, 23. Santriwati asal Ambon di pondok pesantren tersebut mengatakan dia memilih pesantren tersebut untuk memperdalam ilmu agama. Ai baru 7 bulan di tempat itu, tapi dia merasa sudah punya keluarga baru. Pondok pesantren ini berdiri tahun 1997, langsung bertempat di Kampung Bunter ini, RW 2, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pendirinya adalah kakek kami dan nenek kami, yaitu Abah Haji Ahmad Sidik dan Ibu Hajah Siti Julaiha. Nah, kemudian diteruskan oleh kedua orang tua saya, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi yang saya sebagai anak yang sekarang menjadi pengasuh dan pengajar di pondok pesantren. Alhamdulillah untuk saat ini santri yang mondok sekitar 320 santri. Kalau yang santri ngalong atau yang pulang pergi ke rumah setiap hari mencapai sekitar 100 orang santri, dan juga dari berbagai daerah semuanya. Santri yang paling jauh ada dari Maluku, ada dari Palembang, dan juga dari Jakarta, dan mungkin kalau wilayah Jawa Barat yang paling agak jauh dari Bekasi dan juga Ciamis. Ini pondok pesantren kami mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jabar, apresiasi pesantren juara sebagai pesantren juara fikih itu kalau dari bidang kurikulum yang kita laksanakan. Sebetulnya banyak sekali yang kita sampaikan kepada para santri, ilmu-ilmu bukan hanya sekadar fikih, ya baik ilmu nahwu, sorof, ya ilmu alat, ya ilmu balaghah, ma'ani dan sebagainya. Mungkin itu kategori fikih itu salah satu yang paling mungkin eksis kita sering haji di pondok pesantren ini sehingga mendapatkan apresiasi. Dan dari kelebihan yang lainnya juga pondok pesantren kami ini selain mengajarkan ilmu keagamaan juga ada sekolah di dalamnya.
ada sekolah SMA dan ada juga sekolah SMP. Kemudian untuk menambah kreativitas dan bekal hidup bagi para santri di sini dibekali bagaimana mereka bisa membudidayakan ikan lele, bisa bertani, kemudian bisa juga melaksanakan usaha-usaha yang bisa mereka kembangkan ketika pulang di rumah. Ya banyak sekali budaya-budaya di sini yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya, oleh pendiri pondok pesantren juga. Salah satu pegiat bagaimana beliau ini bertani dan juga membudidayakan hewan-hewan yang bisa menjadi nilai tambah nanti untuk para santri bakal hidup di masyarakat. Dengan metode yang sudah teruji yang kita laksanakan, rata-rata santri itu sampai 5 tahun mereka sudah bisa bermasyarakat, menyampaikan kepada masyarakat mereka masing-masing. Adapun misalkan kalau SDM-nya atau santrinya itu dikatakan cerdas, IQ-nya tinggi, itu bisa lebih kurang dari 5 tahun, sehingga bisa dikatakan siswa yang santri yang melaksanakan pengajian secara akselerasi percepatan, supaya santri tersebut bisa lebih maksimal dan bisa lebih cepat nanti terjun ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana santri-santri tersebut berasal. Dan ilmu fikih sekitar 15 orang, karena sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, jadi tidak hanya sebagai spesialis di bidang ilmu fikih, tetapi di bidang-bidang ilmu lain pun sama mengajarkan. Dan seorang guru tersebut bukan hanya pandai atau mampu melaksanakan pengajaran di bidang fikih, tetapi di bidang yang lainnya. Sekitar 15 orang pengajar. Selain ilmu fikih, banyak juga ilmu-ilmu yang menjadi salah satu ilmu yang cukup menonjol di pesantren ini, terutama di bidang alat. Kenapa? Itu bisa dibuktikan ketika melaksanakan MTK, ketika melaksanakan perlombaan-perlombaan kitab kuning. Pesantren ini kebanyakan ditugaskan di bidang-bidang alat sebetulnya. Tapi pas kemarin memang mengajukan kita terpilihnya di bidang fikih. Meskipun sebetulnya di bidang alat juga tidak kalah pentingnya atau tidak kalah kita eksisnya. Gitu. Jadi bidang alat atau tata grammar bahasa Arab, bagaimana cara membedah ilmu bahasa Arab gitu lewat ilmu fikih, lewat ilmu nahwu dan sebagainya. Kalau masalah tingkat kesulitan dari setiap santri itu beda-beda. Dan bahkan mungkin kesulitan itu sebetulnya ada dikatakan sulit ya kalau misalkan tidak berjenjang itu belajarnya. Tetapi karena di sini diklasifikasi sehingga tidak dikatakan sulit. Kenapa? Karena belajarnya kita mempunyai fondasi dulu. Meskipun kitab-kitab yang mengkaji tentang fikih itu banyak dan juga semakin tinggi, pasti kerumitannya semakin juga sulit. Tetapi ketika belajarnya dari dasar, istilah-istilahnya sudah dikenalkan dari awal, rumus-rumusnya tentang materi pemahaman yang harus dikaji dalam ilmu fikih itu rupanya tidak kesulitan. Kenapa? Karena kita tadi dibekali dari awal para santri ini sudah belajar dengan fondasi-fondasi yang kuat gitu, tentang grammar bahasa Arabnya, ilmu nahwu dan sorofnya, kemudian ilmu fikihnya pun berjenjang, sehingga di kelasan tertentu pun mereka sudah memahami karena mereka sudah terbiasa. Untuk pemenuhan kebutuhan santri, kalau makan di sini sistemnya pakai sistem kantin atau dikolektif oleh kantin pesantren, sehingga para santri meskipun ini salafiyah yang dikolaborasikan dengan metode modern, jadi para santri ini tidak ngaliwat sendiri, tetapi disediakan makannya oleh kantin, sehingga para santri cukup membawa piringnya saja nanti untuk diberikan porsinya langsung oleh petugas kantin. Seiring perkembangan teknologi, pondok pesantren kita pun sedikit demi sedikit menyesuaikan. Kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya Facebook, dan media sosial yang lainnya. Itu tadi untuk menyampaikan syiar keagamaan supaya lebih luas menyeluruh dan juga supaya bisa mengkanter kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang miring tentang pondok pesantren, khususnya pondok pesantren kami. Karena kalau ada kegiatan, pesan kami pun sering melaksanakan live TikTok, sehingga bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, bisa langsung dilihat, terutama orang tua santri yang kangen kepada anak-anaknya, bagaimana kondisinya, kita sedang ngajinya gimana, sehingga bisa langsung terlaporkan waktu itu juga. Berarti santri di sini diperbolehkan membawa HP ya? Nah, kalau untuk membawa HP itu ada izin tertentu. Jadi kami pondok pesantren melihat akan kebutuhannya dulu. Kalau santrinya di sini sudah menjadi para pengurus dan juga berada
di posisi sebagai pengurus yang krusial, misalkan ini menjadi rois atau lurah pesantren, tentu untuk menjalin komunikasi dengan orang tua santri kami bekali dengan HP, dan juga pemakaian HP juga hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan pesantren dan juga kebutuhan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua tadi. Di antaranya mungkin seperti tadi saya sampaikan supaya bisa menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan di pesantren. Jadi tidak diizinkan membawa HP kecuali ada kebutuhan yang akan menunjang untuk dirinya pribadi berkomunikasi dengan orang tua santri dan juga bagaimana untuk mengiklankan atau mempropagandakan pesantren. 7 bulan Baru ya. Kenapa memilih mondok di sini? memperbaiki akhlak, kedua, dan juga ingin memperbanyak tali silaturahmi. Ini dari mana nih? Dari Ambon. Dari Saya Ambon. lahir dari Ambon, dibesarkan juga di Ambon. Kebetulan kesini baru-baru. Mengenai umur mungkin saya udah menginjak dewasa, udah besar ya. Dibilang udah Berapa tahun tuh? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Tapi alhamdulillahnya untuk menuntut ilmu sih nggak memandang usia, jadi mungkin belum terlambat bagi saya. Misalnya banyak, mungkin bagi kalian yang penasaran silakan kesini aja. Di sini penuh banget dengan rasa kekeluargaan, saling merangkul sama lain. Terus dari segi belajarnya juga disamakan dengan sebisa kalian. Dari segi keahlian mungkin ada juga di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.